adalah pendataan dan lapangan data. Ya, yang sudah saya janjikan tadi, pendataan, apa sih pendataan itu? Adalah proses atau cara perbuatan mendata, ya, perbuatan mendata, baik itu dilakukan terhadap seluruh populasi, sensus namanya. Populasi di sini tidak harus manusia ya Bapak Ibu, populasi ini di sini ini bisa juga benda mati ya, benda mati. Itu seperti tanah, luas persil ya, jumlah rumah sakit, luas rumah sakit, jumlah kamar rumah sakit, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua, pendataan itu berarti juga melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan kalau sensus ya satu persatu, semua dicacah satu persatu ya, dilakukan pencacahan satu persatu. Kalau sampling ya berarti harus melalui suatu prosedur. Prosedurnya bisa dilakukan dengan random sampling, ya, random sampling. Nah ini kalau random sampling saja itu, maka kalau misalkan pertanyaannya adalah berapa kepada seluruh pertanyaannya adalah 10% dari individu di Yogyakarta, ya. Kalau random sampling ya berarti kalau individu di Yogyakarta ada 4 juta, 10% itu kan berarti 400.000. Kebanyakan ya, 1%. 1% cukup sebetulnya ya. 1% lah. Kalau 4 juta ya 1%-nya ya 4.000. Cukup. Bisa di mute, Bu. Ya, pengumpulan datanya kalau dilakukan secara random sampling dari 4 juta 1% ya. 10% 400.000, kalau 1% 40.000 ya. Maka kalau pengumpulan datanya itu random sampling, maka siapapun yang ada di jalan yang saat itu ada di Malioboro, yang saat itu ada di Bantul, kita datengin tanpa pandang bulu dia usianya berapa. Mau usianya 5 tahun, mau usianya 70 tahun, mau usianya 25 tahun, kita datengin. Nah, itu random sampling. Tapi ada purposive random sampling yang namanya kita ingin mengetahui berapa jumlah pengeluaran pembelian barang-barang yang dibutuhkan per hari dari suatu individu, ya. Maka kalau purposive random sampling, maka kita harus tahu kerangka samplingnya. Nah, yang disebut sebagai orang yang mampu belanja adalah orang yang memiliki fisik yang cukup kuat untuk mampu bekerja. Ya, kira-kira kan begitu. Nah, kita ambil misalkan kepala rumah tangga. Nah, ini berarti kalau kita sudah mengarah kepada pengambilan datanya, kita menggunakan unit analisis kepala rumah tangga, berarti itu purposive random sampling. Artinya, kita sudah mengarah bahwa yang boleh menjawab atau boleh dijadikan unit analisis adalah kepala rumah tangga. Dengan asumsi kepala rumah tangga tadi itu adalah orang yang memiliki kemampuan fisik cukup kuat, yang mampu bekerja, menghasilkan uang untuk keluarga. Nah, dialah yang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, itu ya, ini unit analisis. Itu purposive random sampling. Ada lagi purposive stratified random sampling. Ya, purposive stratified random sampling. Nah, stratified ini kita memilah berdasarkan asumsi kemungkinan unit analisis tersebut memiliki uang lebih atau tidak. Nah, contoh, nggak mungkin kalau kita melakukan kita memiliki pertanyaan penelitian tentang jumlah penduduk miskin, yang kita datangi adalah rumah-rumah dosen, ya, rumah-rumah dosen di Bulak Sumur. Ya pasti penghasilannya kan kaya-kaya, atau rumah-rumah orang kaya di Merapi View, ya, di Merapi View di Jogja sana itu rumahnya orang-orang kaya di sana ya. Kita datang ke situ, lalu kita menanyai kepala rumah tangga salah satu rumah atau beberapa rumah di situ. Ya pasti penghasilan mereka tinggi-tinggi gitu ya. Nah, stratified purposive random sampling, stratified ini maksudnya kita harus tahu lebih dulu informasi di mana orang kaya berkumpul, di mana orang miskin berkumpul. Lalu kita kemudian membaginya sama rata. Ya, kita membaginya sama rata, 50%, 50%. Contoh misalkan kalau unit analisisnya adalah
1%, 40.000, maka kita ambil 20.000 dari kelompok pemukiman orang kaya, 20.000 dari kelompok pemukiman orang miskin. Orang yang kita tengarai, orang yang kita praduga miskin, ya kita bikin. Karena belum tentu di kelompok orang miskin tadi itu semua miskin, kan belum tentu. Sama sebaliknya juga di kelompok orang kaya juga semuanya pasti kaya, nggak mungkin kan? Nah, belum tentu. Nah ini kalau seperti itu kita lakukan maka disebut sebagai stratified purposive random sampling. Nah itu ya. Ada cara-cara lainnya Bapak Ibu, ada cluster random sampling, ya, ada indigenous purposive random sampling dan seterusnya ya. Ini nanti tentu akan dibahas pada kuliah minggu depan, kuliah berikutnya pada saat kita kuliah teknik penyusunan instrumen pendataan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu pencarian data. Ya, pencarian data ini memiliki apa ya? Kita harus memiliki sense atau keterampilan pencarian data ini dalam arti kita harus pinter-pinter mencermati unit analisis. Nah, biasanya seorang peneliti ketika melakukan sampling atau ketika mendatangi unit analisis, ketika mendatangi kepala rumah tangga, itu dibekali oleh pengetahuan untuk melihat, mengobservasi sekitaran dari rumah orang yang menjadi unit analisis tersebut. Ya, nah, sense inilah yang kita sebut sebagai observasi. Sehingga pada saat pengumpulan data, observasi juga diperlukan. Contoh, kita datang ke kelompok di Kalicode, di bantaran Sungai Kalicode, di bantaran Sungai Code di Jogja. Yang mana Kalicode atau Sungai Code di Yogyakarta itu di bantarannya, di bawahnya itu terkenal bermukim rumah tangga yang miskin gitu ya. Nah, kita harus mengobservasi ketika kita datang ke kepala rumah tangga, salah satu kepala rumah tangga di salah satu rumah di bantaran Sungai Code tadi itu, kita harus lihat, mengobservasi rumahnya. Minimal dalam rumahnya, oh TV-nya. Kalau TV-nya adalah TV tabung gitu ya, grundig 24 inch gitu, oke ini miskin. Tapi kalau TV-nya Smart TV 80 inch, kayaknya nggak mungkin dia miskin. Terus sepeda motornya di sana bukan Sundap atau bukan Yamaha Super Cup gitu ya, tapi ternyata Harley Davidson. Wah, nggak mungkin ini miskin. Nah itu ya, dalam pencarian data kita harus melakukan observasi sekitaran dari unit analisis yang akan kita lakukan pendataan. Ya, itu kalau untuk makhluk hidup. Kalau untuk benda mati, Bapak Ibu, misalkan terhadap luasan lahan, ya. Nah ini ada cara langsung, ada cara tidak langsung, ya. Direct dan indirect. Ya. Cara langsung itu adalah tentu kita melakukan pengukuran secara kuantitatif, secara metrik. Kita ukur. Bayangin kalau kita ngukur luas suatu lahan, katakanlah perkiraan kita lahan itu adalah 10 hektar. Nah, kita ngukurnya gimana tuh? itu pertanyaannya kan. Nah, kalau kita melakukan pengukuran langsung, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengukur 20 hektar lahan itu, ya? Itu kalau kira-kira 20 hektar kita harus jalan kaki berapa hari itu. Nah, tentu kita pilihan kedua mengukur tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan cara expert judgment ya, melakukan pengiraan berdasarkan keahlian atau pengalaman ya. Misalkan mantri statistik kalau datang ke desa mengukur luasan lahan sawah itu, dia seperti ini misalkan ya. Wah, ini kira-kira ya ini 3 hektar gitu. Cukup begitu aja. Nggak perlu dia datang membawa ukuran muter-muter mengelilingi batas sawah tadi itu ya. Nah, itu pengukuran tidak langsung. Jadi pendataan Bapak Ibu adalah proses cara perbuatan mendata ya. Arti lainnya dari pendataan adalah mengumpulkan data. Ini sudah saya sebutkan ada 3 cara ini. Nah, ini kemudian lapangan data ya. Data setting ya, lapangan data atau data setting gitu. Itu ada 2 Bapak Ibu, data reguler dan data raya, atau
tadi saya sebut adalah data konvensional ya dan data non konvensional ya. Data reguler ini data yang konvensional. Sementara kalau data raya ini ya kita sebut sebagai data non konvensional atau big data tadi itu ya. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut teman-teman masih menyimak saya? Masih, atau Pak. Oke Masih, ya. Masih, Pak. Lanjut. Pak Randy kalau mau minum dulu, Pak. Kayaknya batal tadi. Lanjut. Minum dulu, Pak. Iya. Lanjut. Silakan minum dulu kalau masih batal. Ya. Sudah enggak, Mas. Siap. Terima kasih. Ya. Oke, kalau masih lanjut, ini coba dipegang kepala masing-masing, suhunya berapa? Sudah 40 atau belum? Normal, Pak. Normal masih ya. Oke, di lapangan data. Kalau di atas 37 hati-hati COVID. Iya, Pak. Ya, sehat-sehat, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman masih ingat ya, ini saya gambar di sini 10 titik atau 10 simpul manajemen pembangunan ya. Disinilah teman-teman yang disebut sebagai manajemen data pembangunan itu diabdikan, diorientasikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masing-masing titik manajemen pembangunan ini ya. Nah, lapangan datanya apa? Ada 3, Bapak Ibu, lapangan datanya. Yang pertama adalah data reguler. Data reguler itu dapat diperoleh dari data statistik, data geospasial, data keuangan negara tingkat pusat. Ya, nah, unit analisisnya orang, institusi, wilayah, ya bisa benda hidup. Populasinya itu bisa benda hidup, orang, bisa benda mati, institusi, lembaga, gitu ya. Bisa wilayah, ya wilayah itu misalkan mulai yang paling kecil itu adalah persil rumah, gitu ya, mulai paling kecil. Terus kemudian luas tanah, luas bangunan, luas sawah, luas pekarangan, luas tanah bengkok, luas hutan lindung, luas hutan konservasi, luas hutan industri, macam-macam. Ya, itu lapangan data dengan unit analisis wilayah. Ya. Kemudian ada juga data renbang. Nah, data renbang ini data yang sudah direkap dalam tabel Krishna RKP misalkan, dalam tabel Imonef, dalam tabel data renbang Go.id dan seterusnya, macam-macam. Ini contohnya salah tiganya, ini ada 3. Mengenai ini bisa macam-macam Bapak Ibu ya, bisa SIPD, ada SIMDA, macam-macam. Masing-masing kabupaten kota punya SIMDA masing-masing. Terlepas dari isinya ada apa enggak datanya ya, tabelnya ada tapi datanya kosong. Nah, itu misalnya ya, ini. Nah, bisa dilengkapi dengan juga data non-konvensional, yaitu big data. Nah, misalkan dari media sosial, dari media massa, dari e-commerce, dari e-library, dari e-fintech, ya, yang semua ini menjadi repositori data. Nah, yang semua ini menjadi repositori data, atau kita sebut juga secara teknis sebagai data lake, gitu ya, data pool atau data lake, gitu ya. Nah, sifat dari big data ini berbeda dengan data konvensional. Ya, apa? Punya sifat velocity, volume, variety, veracity, gitu ya, viscosity, ya, gitu ya. Velocity, gitu, setiap detik itu selalu ada data baru, ya. Itu setiap detik velocity, kecepatannya. Kemudian volumenya besar. Ketika kita menyimpan satu item set data big data, contoh misalkan jumlah pembelian. Itu volumenya kalau kita simpan nggak cukup di satu flash disk karena jumlahnya bisa 1 tera, 1000 gigabyte per hari kalau jumlah pembelian. Ya, variety itu sangat luas, aneka ragam, mulai dari jumlah pembelian, jenis barang yang dibeli macam-macam, ya, sebanyak jumlah kepala manusia, jumlah barang yang dibeli itu jumlahnya bisa banyak. Veracity itu membutuhkan alat penyimpanan yang sangat besar karena velocity, volume dan variety-nya sangat banyak, velocity-nya sangat cepat, volumenya sangat besar, variety-nya sangat beragam, maka veracity membutuhkan alat penyimpanan yang
tidak bisa hanya flash disk, bahkan tidak bisa hanya PC desktop kita, bahkan tidak bisa server kita, butuh data center, butuh cloud, ya, butuh data awan, gitu ya, butuh cloud cloud itu data awan, ya, gitu. Bahkan ada juga kategori viscosity, gitu ya, velocity, ada volume, verity, veracity, dan viscosity. Viscosity itu apa? Datanya lentur, sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, itu bisa berbeda. Nah, itu ya, ini muncul seperti itu lagi. Contoh misalkan, kalau kita punya data dalam sebulan mengenai pendapatan saya, mengenai penghasilan dan pengeluaran Pak Imam atau Randy gitu ya, di bulan Januari, itu bisa jadi di bulan Januari, itu bisa jadi berbeda di bulan Februari. Bisa jadi 180 derajat berbeda di bulan Maret. Nah, ya, itu viscosity. Kenapa? Nah, ini bisa menandakan ada sesuatu baru. Januari, Februari, Maret masih sama nih. Trennya. Begitu masuk April, kok beda ya? Langsung pendapatannya drop, langsung pengeluarannya drop. Kenapa ya April? Nah, itu bisa beda. Nah, adanya viscosity data yang berbeda pada suatu saat tertentu, pada suatu wilayah tertentu, ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan karakter pada unit analisis yang mengeluarkan data tadi itu. Ya. Kalau misalkan Pak Imam, Pak Randy bulan Januari, Februari, Maret trennya masih sama, kemudian April turun, trennya berbeda, ya terjadi lompatan naik atau terjunan turun, lompatan naik atau terjunan turun. Ini berarti ada sesuatu nih di Pak Randy dan Pak Imam. Apa nih? Oh, ternyata itu masuknya pandemi COVID, gitu. Harus di rumah sehingga nggak belanja apa-apa. Nah, ini berarti ada keterkaitan antara turun naiknya tren terhadap kondisi lain. Nah, ini yang saya sebut tadi di depan pada saat saya menjelaskan proses bisnis, ya, teman-teman di sini harus paham klaster data dan metadata. Nah, itu ya. Ini penting sekali konsep proses bisnis dalam manajemen data. Oke. Berikutnya adalah ekosistem data perencanaan pembangunan. Nah, tadi sudah saya sebut di depan pada saat produk data, ya. Pada saat produk data, saya sebut di sana ada pendataan konvensional, ya, dengan menggunakan CISAM. CISAM itu singkatan dari Census, Imaging, Survey Sampling, Acquisition, Monitoring. Ya. Sensus ini bila populasinya, baik populasinya itu manusia, wilayah, institusi, apapun gitu ya, 100% dari jumlah orang di situ, di Jogja ada 4 juta, semua kita jadiin unit analisis. Kayak itu sensus. Institusi di Jogja ada 50 OPD level provinsi, ada 200 OPD level kabupaten kota, gitu ya. Maka 200 tambah 50, 250 kita jadiin unit analisis. Nah, itu sensus. Ya, wilayah di Jogja ada 4.000 desa, maka 4.000 itu semua kita jadiin unit analisis, maka itu namanya sensus. Ya. Kalau survei atau sampling, sebagian dari unit analisis yang kita jadiin, sebagian dari keseluruhan populasi tadi itu, kita jadiin unit analisis. Misalkan 10%-nya atau 1%-nya. Ya, gitu. Kalau imaging, itu kita menggunakan alat bantu pengukuran, menggunakan drone, ya, menggunakan satelit citra, ya, image satelit citra. Bisa juga menggunakan satelit Dove, ya, satelit yang kecil-kecil itu, ya. Bisa pakai drone, bisa pakai satelit Dove, bisa pakai satelit yang memiliki daya rekam yang sangat tinggi, ya, itu imaging, ya. Contoh yang tadi saya sebutkan, kalau seorang petani, seorang juru mantik, ya, juru statistik, apa namanya, mantik, ya, juru statistik gitu ya, datang ke mantri statistik itu datang ke suatu desa untuk mengukur luas lahan sawah, capek dia kalau datengin satu persatu, kemudian ukur satu persatu kelilingnya, capek. Nah, dia bisa menggunakan drone, ya, dia bisa menggunakan drone
drone yang paling bagus itu langsung sebut merek ya, namanya Phoenix gitu ya. Phoenix yang harganya 800 juta itu, ada juga Phoenix yang harganya 500 juta gitu, ada juga. Itu memiliki daya rekam dengan spesifikasi kamera yang sangat tinggi sekali resolusinya ya. Bisa sampai 250 kali zoom. 250 kali zoom pada jarak 1 kilo, sehingga pada jarak 1 kilo orang yang tingginya 2 mili itu bisa kelihatan sepatunya mereknya apa. 250 kali pembesaran ya. Itu kalau pakai drone mereknya Phoenix ya. Itu imaging. Acquisition ini yang kita sebut sebagai yang biasa kita sebut cara lama kita nyebutnya adalah data primer. Data primer. Nah, ini sebetulnya acquisition, teman-teman. Ya. Data primer itu bisa kita lakukan sendiri pendataannya. Kita mendatangi sendiri analisisnya. Pak Imam mendatangi sendiri masing-masing rumah tangga di Yogyakarta, ya. Itu acquisition. Pak Imam juga bisa mempekerjakan pihak ketiga, menyewa PT manajemen sensus, PT manajemen konsultan sensus, manajemen konsultan survei, bisa. Kemudian hasil dari pendataan dari PT itu diberikan kepada Pak Imam. Boleh, itu acquisition juga. Pak Imam juga bisa MOU dengan BPS Kota Yogyakarta dalam rangka meminta data potensi desa untuk seluruh desa di Yogyakarta. Nah, itu acquisition. Pak Imam juga bisa minta data by name, by address, sensus penduduk 2020 yang ada di kabupaten kota Yogyakarta. Boleh, itu acquisition. Monitoring, ya Pak Imam bisa menggapai data, bisa melakukan pendataan, mengumpulkan data dari rekap data yang dihasilkan dari proses pemantauan secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Misalkan data Imonef, data Krishna, data Sakti, data SPAN, operational monitoring sistem perbendaharaan akuntansi negara, SPAN, boleh, itu data monitoring ya. Nah, itu dapat dipakai menjadi data konvensional untuk melakukan pendataan. Kemudian apabila teman-teman dari data konvensional tadi itu ingin melakukan verifikasi atau bahkan ingin melakukan konfirmasi terhadap kesahihan atau kebenaran atau robustness atau rigorous ya, robustness dan rigorous dari data-data konvensional tadi, bisa teman-teman memberdayakan ya teknik pendataan non konvensional ya, yaitu dengan puzzling, observing, crawling, intelligent, grabbing ya, yang semua ini adalah berada dalam wilayah big data ya, dalam wilayah big data. Nah, tentu processingnya tidak bisa menggunakan processing biasa, harus menggunakan software machine learning seperti Python, seperti Anaconda ya. Anaconda itu ekosistem dari Python dan kawan-kawan ya, itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada sesi kuliah berikutnya. Mungkin kuliah ke-7 atau ke-8 Pak Imam, saya lupa itu ya. Untuk big data, penggunaan big data untuk rencana pembangunan, untuk kebijakan pembangunan ini. Nah, itu teman-teman, ini ekosistem data perencanaan pembangunan. Nah, masih dalam ekosistem perencanaan pembangunan ya, kita bisa melihat di sini ternyata ekosistemnya banyak yang harus kita pahami, dan kita memiliki penguasaan yang baik pada ekosistem data perencanaan bangunan ya, yang meliputi apa aja sih? Meliputi data-data dari BPS. Nah, ini maka tekniknya kita gunakan akuisisi ya, kita mengakuisisi, maka kita sudah memperoleh data primer yang dilakukan oleh pihak lain ya. Kita bisa memperoleh data statistik sektoral dari unit-unit kerja sektor, dari sektor pendidikan, dinas pendidikan, kementerian pendidikan, dari sektor kesehatan, dinas kesehatan, kementerian kesehatan, itu ya, data sektoral. Kita juga bisa menggunakan sebagai basis data untuk visualisasinya, yaitu dengan mengakuisisi data peta rupa bumi, ya, yang minggu lalu Pak
Saiba Malino kalau nggak salah, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menggunakan keterampilan GIS, Geographic Information System, untuk bisa mengolah data rupa bumi Indonesia ini sebagai cara untuk memvisualkan data tematik, gitu ya. Kemudian kita juga bisa informasi geospasial tematik. Ya, informasi geospasial tematik ini bila sudah kita isi data spasial tadi itu dengan atribut-atribut yang sifatnya tematik, ya, misalkan jumlah penduduk per desa, ya, semakin tua warnanya maka jumlah penduduk di desa itu semakin tinggi. Jika Jogja misalkan ada 4.000 desa, maka yang warnanya hitam berarti desa itu jumlah penduduknya sangat padat, ya, densitasnya 3 kali lipat di atas rata-rata. Kalau gradasi warnanya semakin muda, berarti densitas penduduknya, kepadatan penduduknya semakin rendah. Misalkan warnanya abu-abu muda. Nah, itu berarti kepadatan penduduknya sepertiga dari rata-rata. Nah, gitu. Sehingga kita bisa tahu di dalam gambar gitu, semakin tua, maka semakin padat penduduknya, semakin muda, maka semakin renggang penduduknya, ya. Kemudian kita bisa menggunakan data dari media cetak dan online, data dari media sosial, Twitter, Facebook, ya, Twitter, Facebook, Telegram, macam-macam itu bisa kita grab datanya, kita kemudian jadikan dalam tabel, lalu kita dapat olah untuk melengkapi data konvensional yang sudah kita miliki, bahkan menggantikan fungsi dari data konvensional tersebut, ya, dalam satu titik tertentu, data non konvensional dari big data atau data raya dapat menggantikan peran dari data konvensional, ya, pada titik tertentu, tidak semua, ya, tidak semua, tapi pada titik tertentu dapat menggantikan, ya. Oke, lebih lengkapnya ekosistem data itu seperti ini Bapak Ibu. Yang paling dasar adalah data wilayah, ya, data lintas wilayah, lalu data kawasan, kemudian data penduduk, itu sudah bersifat metadata, artinya kita sudah harus menjelaskan informasi dari masing-masing data tersebut. Kemudian data yang sifatnya universal, semua hal pasti, semua data pasti menginduk kepada data universal itu. Kemudian data cluster, data cluster ini berarti sudah mengelompok, gitu ya. Kemudian ada data mikro misalkan tentang tenaga kerja, ketenaga kerjaan, itu Sakernas, ya, data mikro tentang lokasi desa, pedesaan, itu Podes, data mikro tentang pertanian, itu dari sensus pertanian, dan seterusnya, ya. Kemudian data tunggal, itu masing-masing item tematik atau atribut dari data mikro tadi itu. Data subtunggal itu data yang sudah disagregat dari data tunggal. Kemudian dari data disagregat tadi itu kemudian ditarik lagi ke bawah, ya, berdasarkan rentang wilayah, berdasarkan klasifikasi populasi, itu bisa dibentuk menjadi data tunggal spasial dan data subtunggal spasial, ya. Nah, ini. Oke. Berikutnya tabulasi data dan pembentukan tabel.